Makanya banyak orang yang rajin beramal, tapi dia tak sadar pahalanya itu sudah zong. Bahasa sekarang zong namanya. Sudah kosong, habis. Tak pandai jaga lidah. Ya, ini contoh aja nih. Ibu-ibu contohnya pergi jenguk orang sakit. Berpahala tak bu? Pahala. Pergi jenguk orang sakit, berpahala, bawa buah-buahan, sunnah itu, bawa buah apel, jeruk, durian, sama rambutan, pergilah ke rumah orang sakit. Nanti doakan di situ. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa wasfina wa anta syafi. La sifaan illa sifauk sifaan la yugadiru saqama. Mudah-mudahan kakak cepat sembuh kak. Yalah, terima kasih udah datang. Balik. Itu dah banyak bawa pahala. Karena menjenguk orang sakit itu banyak pahalanya pak. Tiba di jalan, ditegurlah oleh tetangga. Dari mana kak? Itu jenguk Bu Linda sakit. Apa sakit Bu Linda tu? Sakitnya sakit stroke. Macam mana keadaannya? Keadaannya udah ada perubahan. Cuman itulah kak, lakinya tak ada pulang-pulang. Iyo itulah ibu nengoknya. Kami ke situ tu tak ada lakinya. Rumah tu serak-serak. Kayaknya tak diurus oleh keluarganya. Habis pahala tadi. Gara-gara tidak menjaga lidahnya. Mengapa lo lakinya yang disebut? Orang cuma bertanya macam mana keadaannya. Udah ada perubahan, titik sampai situ. Jangan ditambah pula. Itulah kak, lakinya tidak pulang-pulang. Mengapa lo urus laki ini? Dia cuma bertanya macam mana keadaannya. Jangan ditambah-tambah pak. Karena inilah yang rusak pahala kita, termasuk puasa ini. Termasuk puasa. Makanya tak salah Nabi sebutkan sitatun asya' tuhbitul a'mal, 6 perkara yang merusak amal ibadah. Salah satunya istighalun bi'uyubil khalqi, sibuk mencari, mengorek, menyebarkan aib orang lain. Itu yang payah di bulan Ramadan ini Pak Bu. Kita kan suka menambah. Kalau berkirim pesan itu biasanya bertambah Pak. Kalau berkirim uang sering berkurang. Kalau berkirim pesan awak, kalau ada orang berpesan, cukup yang dipesankan itu saja sampaikan, jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah. Pak Haji, awak tak ke masjid kini dah, ini kirimlah amplop untuk masjid ni. Tolong sampaikan sama ketua, awak tak bisa ke masjid. Ni untuk beli apa ni? Untuk tanah parkir di belakang 100.000. Itu aja sampaikan. Ni Pak Ketua titipan dari Pak Usman 100.000. Cukup. Jangan ditambah-tambah. Ini ada titipan dari Pak Usman ketuanya. Juga itu malihnya ke masjid, tak apa masalahnya mungkin. Itu ditambah-tambah namanya itu Pak. Ya. Ditambah-tambah, jangan ditambah-tambah. Tak apa masalahnya juga ketua. Sejak ketua jadi ketua tu tak maunya ke masjid. Itu pandai-pandai awak itu. Pocah orang gara-gara awak. Itu godang dosanya Pak. Itu namanya namimah namanya. Menukilkan pembicaraan seorang kepada yang lain, akhirnya dia berpecah. Apalagi pembicaraan itu ditambah-tambah pula. Mengadu domba. Tahukah kalian siapa orang yang paling jahat di antara kalian, kata Nabi? Allah wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulullah yang tahu. Kata Nabi, orang yang paling jahat di antara kalian adalah zul wajhaini, orang yang memiliki 2 wajah. Ketika dia bertemu dengan sipulan dia pakai wajah ini, bertemu dengan sipulan dia pakai wajah ini. Di sini dia angguk-angguk. Awak mendukung ketua, mantap ketua. Lanjutkan ketua. Pokoknya kami mendukung program ketua itu. Itu di depan ketua. Tiba di belakang ketua, tak apa ketua awak. Awak sebenarnya malih awak bantah-bantah, tapi macam mana lah.
Itu tuh. Tuzul Wajhain namanya. Buka dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Laid Samarkandi tentang namimah. Orang yang paling berbahaya itu adalah Zul Wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Nah, itu di bulan Ramadan Bapak Ibu tidak membatalkan puasa. Orang yang suka namimah, menggibah, memfitnah tidak batal puasanya, tapi rusak pahala puasa. Ini yang mesti kita evaluasi. Kita banyak muhasabah, introspeksi diri kita. Supaya kita, makanya masuk Ramadan berpuasa atas dasar iman. Pelihara Pak, kurangi berbicara. Kalau bicara itu akan banyak salahnya, lebih baik diam. Ya, apabila kamu memang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan au liyasmut. Ucapkan yang baik-baik sajalah. Kalau tidak lebih rancak diam aja. Kalau kita tidak paham, lebih diam ajalah. Kalau tidak perlu untuk dibicarakan, usah dibicarakan. Apalagi akan mendatangkan mudarat. Apalagi mendatangkan mudarat, Bapak Ibu. Nah ini. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, samping kita introspeksi diri, banyak muhasabah sebelum Ramadan ini, mari kita siapkan sebelum Ramadan infak-infak terbaik, Bapak. Infak terbaik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Salah satu tanda orang yang betul-betul mengharap ampunan Allah dalam surat Ali Imran 133 itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah waktu mereka lapang ataupun waktu mereka sempit. Nah, ini dermawan. Maka bedakan Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini jadikan sedekah kita sedekah yang sangat spesial. Apalagi ini masjid kita sedang banyak butuh dana operasional dan juga untuk penambahan aset. Subhanallah. Jangan ragu bersedekah Bapak Ibu. Bahkan bersedekah itu tidak saja mendatangkan pahala, bukan sekedar pahala saja. Hasinu amwalakum bizzakah wada'u mardakum bisedekah. Bentengi hartamu dengan zakat dan obat penyakitmu dengan sedekah. Bolehkah kita bersedekah niat kesembuhan? Boleh. Ini kata Zain bin Ibrahim dalam kitab Fawaidul Mukhtarah bab sedekah. Jadi seseorang boleh berniat ketika sedekah, ya Allah, saya sekarang dalam keadaan sakit ya Allah, atau istri saya sakit ya Allah, sudah setahun dia tidak sembuh. Sudah setahun kami tidak ke masjid. Tolong ya Allah, dengan fadilah sedekah ini, tolong angkat penyakit saya ya Allah. Lakukan Bapak Ibu. Ini apalagi masjid kita ini juga di pinggir jalan. Jadi banyak musafir yang singgah di sini. Kalau kita buat masjid kita nyaman dipakai oleh musafir untuk beramal beribadah di sini, subhanallah, mengalir pahalanya Bapak Ibu. Di bulan Ramadan apalagi sedekah makanan. Nah, itu sebaik-baik sedekah adalah sedekah makanan. Antarkan buka puasa di sini. Banyak orang-orang yang akan berbuka di sini nanti, Pak. Musafir-musafir yang singgah. Jadi dermawan. Ya, dermawan. As-sajil majhul ahabba ilallah min 'abidil bukhli. Orang yang bodoh tapi dia dermawan itu lebih dicintai Allah ketimbang ahli ibadah tapi dia bakhil. Bakhil. Kalau bahasa Indonesianya pelit. Pelit. Ya, agak lain pula awak kalau bahasa Indonesia. Orang kampung pakai bahasa Indonesia agak beda bunyinya. Kalau Buya Hamka pakai bahasa Indonesia itu agak tegang. Pandai benar dia. Ya, pelit. Pelit itu jauh dari semua makhluk. Tidak ada seorang pun yang suka berkawan sama orang pelit. Jangankan kita tidak usah cerita orang lain Bapak Ibu. Ya, istri kita saja tidak suka sama suami yang pelit. Dia pergi belanja 100.000 sehari, tu pulang belanja ditanya saudaranya, mana piti 100 kemana sepainya? Beli maco, beli maco.
15.000, beli ayam 20, lado kok 13.000. Ada lebih 2.500, mana piti itu 2.500? Oh itu bangka iko bini apa? Bisa udah salah belanja lah itu. Apalagi orang lain Bapak Ibu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bakhil itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari surga, dan dekat dengan setan. Itu bakhil. Nah, maka Ramadan kita dilatih jadi orang dermawan. Ya, rata-rata masjid-masjid itu kalau bulan puasa Bapak Ibu itu pendapatannya naik, Pak. Tidak ada masjid yang pendapatan turun di bulan Ramadan. Itu karena orang-orang dermawan seperti Bapak dan Ibu. Banyak orang-orang dermawan.